Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaika Marita Nasution, NIM 0308221016, dosen pemangku Ibu Rina Devianti, Prodi Dialog 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nama saya Novia Mawati, NIM 0308222096, dosen pengampu Ibu Rina Devianti, Prodi Dialog 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini kami akan menjelaskan kesalahan bahasa baku dan non-baku. Saya sebagai pemateri pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian kata baku dan non-baku. Kata baku adalah kata-kata yang ejaan dan pelafalannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku yang tertuang dalam KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PEBI. Kosakata baku digunakan untuk segala hal yang bersifat formal, termasuk dalam karya tulis ilmiah, surat resmi, majalah, atau dalam forum-forum resmi. Sementara itu, kata tidak baku adalah kosakata yang ejaan dan pelafalannya tidak sesuai dengan KBBI dan PEBI. Biasanya, kosakata tidak baku berasal dari bahasa daerah atau dari kata baku dengan pelafalan yang tidak sesuai. Kata tidak baku lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi tidak dapat digunakan dalam konteks formal. Saya akan menjelaskan fungsi bahasa baku. Nah, ada 4 fungsi kata baku menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, yaitu 1. Sebagai pemersatu. Negara kita memiliki ratusan suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku memiliki dialek atau variasi bahasa yang berbeda-beda. Maka dari itu, kata baku dibutuhkan untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam. Yang kedua, pemberi kekhasan. Kekhasan di sini artinya pembeda. Seperti yang kita ketahui, negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei menggunakan bahasa Melayu. Akan tetapi, ejaan di setiap katanya bisa saja berbeda. Hal ini bertujuan agar setiap negara memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya, kata sedikit dalam bahasa Malaysia disebut sikit. Yang ketiga, meningkatkan kewibawaan. Pernahkah kamu menghindari acara formal seperti upacara bendera di Istana Negara? Acara disebut dibawakan dengan bahasa Indonesia yang baku. Begitupun dengan pengisi acara yang terlibat di dalamnya. Mereka berbicara dengan kata-kata baku supaya terlihat berwibawa. Yang keempat, kerangka acuan. Kosakata baku adalah tolak ukur dalam berbahasa yang baik dan benar sesuai dengan KBBI dan PEBI sebagai acuan tertinggi bahasa Indonesia. Mengapa kata tidak baku muncul? Kata tidak baku muncul karena percampuran bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing menjadi satu. Selain itu, kata tidak baku digunakan karena terkesan santai dan lebih singkat. Misalnya, kita cenderung menggunakan kata stop dalam percakapan sehari-hari. Padahal, menurut PEBI dan KBBI yang benar adalah memberhentikan. Meski begitu, bukan berarti kata tidak baku tak ada gunanya. Kata tidak baku juga dimanfaatkan oleh pekerja kreatif dalam membuat iklan, unggahan media sosial, lirik lagu, dialog film, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penggunaan kata baku yang baik dan benar. Penggunaan kata baku lebih sering dipakai sebagai kata atau pesan bersifat resmi dan formal. Sejumlah pesan dan tulisan yang bersifat formal tersebut terbagi dalam beberapa jenis dan bentuk. Adapun penggunaan kata baku dalam pesan resmi dan formal sebagai berikut. Yang pertama, kata baku digunakan dalam tulisan berbentuk karya ilmiah. Yang kedua, kata baku digunakan dalam pesan surat menyurat resmi dan formal. Yang ketiga, kata baku digunakan dalam pesan surat antar lembaga, organisasi, instansi, atau perusahaan. Yang keempat, kata baku digunakan untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Yang kelima, kata baku digunakan sebagai pesan untuk berpidato serta rapat dinas. Yang keenam, kata baku digunakan untuk diskusi atau musyawarah dan acara resmi lainnya. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ada. Kata tidak baku juga memiliki ejaan yang tidak sesuai dengan KBBI.
Kata tidak baku biasanya muncul karena adanya kebiasaan menggunakan sebuah kata yang salah, baik dalam penulisan maupun pengucapan. Karena faktor kebiasaan dan tidak pernah diperbaiki, maka kata tidak baku tersebut menjadi ada dan akhirnya sering digunakan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu ciri-ciri kata baku dan non baku. Ciri-ciri kata baku yang pertama itu tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu, yang kedua tidak dipengaruhi bahasa asing, yang ketiga bukan bahasa percakapan, yang keempat kata buku bukan bahasa raja. Dan ciri-ciri kata tidak baku yang pertama itu umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari, yang kedua dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu, yang ketiga dipengaruhi perkembangan zaman, yang keempat bentuknya dapat berubah-ubah. Saya akan menjelaskan tentang bahasa baku. Contohnya yang pertama, ibu mengantri di loket untuk membeli tiket kereta api tujuan kota Surabaya. Contoh tersebut menyatakan bahwa ada seorang ibu pergi ke loket untuk membeli tiket kereta api tujuan kota Surabaya. Memang, contoh tersebut bisa dimengerti bagaimana maksudnya. Jika membacanya, kamu juga tidak akan salah paham dengan maksudnya. Namun, sebenarnya dari contoh kalimat dengan penulisan yang salah tersebut tetap ada kesalahan. Kesalahannya terletak pada kata tidak baku, yaitu mengantri. Padahal kata baku seharusnya adalah mengantre. Sehingga, jika dibenarkan akan menjadi ibu mengantre di loket untuk membeli tiket kereta api tujuan kota Surabaya. Memang, kesalahannya tidak harus terletak pada efektif atau tidaknya. Namun, bisa juga dari kata baku atau tidaknya sehingga harus benar-benar diperhatikan. Contoh yang kedua adalah, aku membawakan kue agar untuk diberikan kepada pamanku yang sedang sakit. Dari contoh kalimat dengan penulisan yang salah tersebut, jika ditanya mana letak kesalahannya, tentu kamu sudah bisa menjawabnya. Pada contoh ini, kesalahannya tidak lagi terletak pada baku atau tidak, namun terletak pada efektif atau tidaknya. Jika diperhatikan lagi, memang contohnya tidak enak dibaca karena bertele-tele. Itu sebabnya harus diperbaiki menjadi aku membawakan kue untuk diberikan kepada pamanku yang sedang sakit. Tentu pernyataan ini sudah sesuai dengan kaidah bahasa dengan baik dan benar. Penggunaan kata agar dan untuk tidak seharusnya diletakkan dalam satu kalimat, terutama jika letaknya sangat berdekatan. Yang ketiga, adik hari ini dibawa ke rumah sakit akibat terserang penyakit tipes. Selalu perhatian baik-baik kalimatnya jika ingin menentukan apakah memang salah. Banyak sekali murid yang mengalami kesalahan kecil dalam mengenali mana kalimat salah dan benar karena tidak teliti. Seperti pada contoh kalimat dengan penulisan yang salah tersebut. Kebanyakan orang mengenal dengan istilah penyakit tipes, padahal tipes tidak baku meskipun hampir semua orang di Indonesia mengenalnya dengan nama tersebut. Kata baku tipes adalah tifus, sehingga perbaikannya adalah adik hari ini dibawa ke rumah sakit akibat terserang penyakit tifus. Untuk mengetahui lebih banyak tentang baku dan tidak, kamu sering-sering meneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekian dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.